Majua-jua Manbanta Krina. Selamat datang di Desa Raya, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Brastagi terkenal dengan keindahan-keindahan alamnya. Juga masyarakatnya yang ramah dan hidup dengan tentram, yang memiliki salah satu desa, yaitu Desa Raya. Raya adalah sebuah desa dengan nilai-nilai budaya yang kental dan memiliki masyarakat yang damai. Hidup dengan rukun, tentram dan damai menciptakan kehidupan yang baik bagi masyarakat Desa Raya ini. Tanah subur dan indah Desa Raya ini memiliki potensi yang menjadi program pemerintahan dan andalan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Seperti potensi sumber daya alam yang berbasis lingkungan, potensi keberagaman dan kebinekaan, dan potensi kebudayaan. Desa Raya yang asri ini memiliki sebanyak 6.437 jiwa penduduk yang terdiri dari 2.961 jiwa laki-laki dan 3.476 jiwa perempuan. Sebagian besar penduduk Desa Raya bekerja pada sektor pertanian disusul sektor wiraswasta. Kondisi ekonomi masyarakat dapat dikategorikan cukup berkembang. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pembangunan masyarakat, baik dari segi perumahan dan teknik pertanian yang sudah dilakukan para masyarakat petani. Kehidupan yang makmur dan sejahtera menjadikan desa ini suatu desa yang nyaman dan tentram yang sudah berdiri sejak penjajahan Belanda. Desa ini juga merupakan desa yang dikategorikan sebagai desa tua yang ada di Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, yang berdiri sampai saat ini. Tak lupa juga dengan hasil pertanian di Desa Raya yang sangat melimpah. Salah satu keunggulan di Desa Raya ini yaitu memiliki hasil pertanian bunga yang menjadi sumber penghasilan ekonomi di desa ini. Terletak di Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Desa Raya memiliki titik koordinat 3 derajat 15 menit sampai 98 derajat 50 menit bujur timur dengan luas wilayah 500 hektar. Memiliki suhu udara mencapai 16 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Desa Raya adalah desa dengan segala bentang sejarah yang memukau dengan keramahan masyarakatnya. Masyarakat di Desa Raya, Kecamatan Brastagi, pada umumnya bercorak pertanian sebagai basis ekonomi utamanya. Sebagian besar penduduk Desa Raya bekerja pada sektor pertanian disusul sektor wiraswasta. Desa Raya Kecamatan Brastagi memiliki posisi dengan perbatasan-perbatasan. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Guru Singa, sebelah timur berbatasan dengan Desa Aji Julu, sebelah utara
berbatasan dengan Desa Rumah Brastagi. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumbul. Dengan keadaan desa yang asri dan kental akan budaya, menjadikan Desa Raya ini mempunyai salah satu situs budaya yang sampai saat ini terjaga dengan baik. Ikon budaya masyarakat Desa Raya ini konon menjadi salah satu budaya masyarakat di desa ini. Terima kasih banyak kami pemerintahan Desa Raya beserta Ketua BPD sedikit memaparkan sejarah Desa Raya dan sejarah Geritan Nini Togan Raya. Jadi untuk pemaparannya selanjutnya nanti bisa dipaparkan oleh Bapak BPD ataupun Bapak dari Kaur Perencanaan. Terima kasih. Terima kasih. Kami utarakan sedikit tentang berdirinya Desa Raya. Sebelum tahun 2021, Desa Raya sebenarnya berada di Jalan Sawah menuju tempat pemandian masyarakat Desa Raya. Dan pada tahun 1921 Desa Raya terbakar. Semua rumah terbakar, cuman rumah kami yang tidak terbakar. Akhirnya pada tahun 2021 antara 2022 ini tugu opung kami marga Ketareng yang bernama Togan Raya dipindahkan ke tempat ini. Maka dibangun rumah setiap sudut Desa Raya 4 segi, baru ke tengah sehingga sampai hari ini sudah ramai. Dan pada tahun 1997 ini desa pernah juga kena kebakaran sehingga tugu nenek moyang kami ini juga ikut terbakar, maka dipugar kembali pada tahun 2001 sampai hari ini. Inilah keadaan Desa Raya. Begitulah singkat ceritanya dibangun Desa Raya ini, dan yang mendirikan desa ini adalah marga Ketareng. Kalimbubunya Milala, anak berunya Ginting Munte. Itulah secara singkat kami paparkan tentang berdirinya Desa Raya. Terima kasih. Saya tambah sedikit, tadi Bapak Ketua BPD sebagai salah satu tokoh masyarakat di sini mengatakan bahwa sebelum tahun 1921 Desa Raya berada di Jalan Kesawah. Pada saat itu ada dua kesain sebenarnya, kesain rumah Jahe dan kesain rumah Julu. Dua-dua desa ini terbakar, lalu disepakati bahwa kita perlu membuat lokasi pemukiman baru. 1921 dipindahkan pemukiman baru ke wilayah ini. Wilayah ini hanya sampai pada Simpang 4 pada saat itu sebenarnya. 4 sudut kata Bapak Ketua tadi sampai Simpang 4. Lalu pada tahun itu juga sebagai penghargaan kepada pendiri desa yaitu Togan Raya dan Batu Maler, dibuatlah monumen ini pada tahun 1921. Lalu pada sekitar pertengahan tahun 1997 terjadi kebakaran yang menghabiskan 11 rumah. Ini lorong ini sebelah sana ikut juga dengan monumen Geritan Togan Raya Batu Maler ini. Persaudaraan Ketareng Mergana pada saat itu dan anak Bruna serta masyarakat Desa Raya menginginkan untuk dibangun kembali Geritan Togan Raya ini, dan dibangun pada tahun 1997 selama 3 tahun pembangunan, lalu diresmikan di tahun 2000 bulan April. Seperti kata Bapak tadi, desa ini dipenteki oleh Ketareng Mergana. Anak Bru Kuta adalah Ginting Munte Mergana, dan Bubu Kuta adalah Sembiring Mergana. Desa Raya ini berkembang terus hingga pada saat ini terbentuk menjadi sebuah 7 dusun. Dusun 1 dan 2 berada di lokasi ibu kota desa di tempat ini. Dusun 3, 4, dan 5 itu berada di luar. Sebenarnya di luar itu juga dulu memang tempat pemukiman yang disebut dengan barung-barung desa.
karena pertambahan penduduk akhirnya sampai pada saat ini penduduk Desa Raya yang dulu awalnya hanya beberapa kepala keluarga akhirnya bertambah menjadi 1.000, kurang lebih 1.300-an kepala keluarga dengan penduduk lebih kurang 6.700 jiwa. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang sejarah singkat Desa Raya. Mungkin Bapak Kepala Desa bisa memberikan kata penutup. Terima kasih. Tadi Ketua BPD sekaligus tokoh masyarakat desa dan Bapak Perencanaan, Kaur Perencanaan telah memaparkan sejarah desa dan sejarah Geritan ini. Jadi kami pemerintahan Desa Raya tak ketinggalan Ketua BPD mengucapkan terima kasih banyak atas pemaparan tentang desa dan tentang Geritan ini. Terima kasih. Sejarah mengenai desa ini, orang pertama yang menduduki desa ini atau Simanteki Kuta adalah bermarga Ketaren. Sebelum Desa Raya berada di tempat yang sekarang ini, Desa Raya dahulu terletak di daerah Jalan Sawah. Karena terjadi insiden kebakaran, desa ini habis dan hanya tersisa sedikit. Maka dari itu, masyarakat mengusulkan untuk membuat pemukiman warga yang baru. Dan dibuatlah pemukiman baru di tempat yang sekarang ini. Desa Raya ini memiliki 7 dusun, yang dimana dusun 1 dan 2 berada di dalam ibu kota desa, dan dusun 3, 4, dan 5 berada di luar. Desa Raya Kecamatan Brastagi ini juga menyediakan sarana sekolah untuk seluruh masyarakat. Fasilitas yang terdapat di sekolah ini pun sudah terbilang cukup lengkap. Pendidikan mempunyai makna sebagai bekal untuk menuju hal-hal yang lebih baik bagi setiap orang. Selain itu, terdapat pelayanan sosial bagi wanita tunalaras, dan juga sarana lain seperti rumah sakit untuk menjamin kesehatan masyarakat, yang dimana rumah sakit juga digunakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Karo. Terdapat juga SPBU atau tempat untuk mengisi bahan bakar. Keadaan Desa Raya ini sangat nyaman, tentram, dan damai. Selain itu, program pemerintahan di desa ini pun dijalankan dengan sebaik-baiknya. Adat dan istiadat di desa ini pun juga masih sangat terjaga dengan baik. Desa yang asri ini juga memiliki masyarakat yang ramah dan saling tolong-menolong. Sarana dan prasarana pun cukup lengkap seperti Badan Pusat Statistik yang digunakan oleh masyarakat. Keadaan desa yang asri ini menjadikan masyarakatnya hidup dengan tentram dan rukun. Di luar dusun-dusun di Desa Raya, terdapat juga instansi-instansi yang berpengaruh untuk masyarakat setempat. Dan sepanjang jalan dusun-dusun raya ini, kita banyak menemukan masyarakat-masyarakat suku lain yang kiranya perantauan membuat mereka sampai ke desa ini. Konsep berbudaya menunjukkan bahwa masyarakat Desa Raya yang masih berpegang teguh pada adat Karo dalam kehidupan sehari-hari, baik pada acara perkawinan, kematian, dan acara sosial lainnya. Rumah sakit dengan fasilitas lengkap di daerah Kabupaten Karo juga terdapat di Desa Raya.
Sikap kebinekaan di desa ini pun sangat terpancar dari sikap dan perilaku masyarakat di desa ini, yang dimana mereka berbaur tanpa mempermasalahkan perbedaan suku, agama, dan ras dari setiap mereka. Masyarakat di desa raya ini memiliki sikap yang ramah, penuh toleransi, serta berjiwa sosial yang tinggi. Keadaan desa yang asri dan kental akan budaya menjadikan desa raya ini mempunyai salah satu situs budaya yang sampai saat ini terjaga dengan baik. Ikon budaya masyarakat desa raya ini konon menjadi salah satu budaya masyarakat desa ini. Desa raya, desa yang sejuk yang mayoritas penduduknya adalah bertani. Dengan keseharian mengolah lahan pertanian, membuat masyarakat desa ini sejahtera dan tentram. Desa Raya merupakan salah satu desa di Tanah Karo yang memiliki tekad bersama demi terwujudnya masyarakat yang tentram dan damai. Memiliki masyarakat yang sejahtera, Desa Raya pun saling tolong dan bekerja sama. Kerjasama merupakan hal yang sudah pasti dilakukan di desa raya ini. Setiap desa mempunyai potensi sumber daya dan tantangan untuk mengoptimalkannya dan mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Kerjasama di dalam desa adalah pilihan untuk mempercepat peningkatan ekonomi dan kemandirian melalui mekanisme pengelolaan bersama dengan prinsip yang saling menguntungkan dan adil. Menjua-jua. Selamat datang di Desa Raya, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Saya Amanita Ketaren, selaku Kepala Desa Raya, ingin menyampaikan visi dan misi dari pemerintahan Desa Raya. Adapun visi dari pemerintahan Desa Raya adalah terwujudnya masyarakat Desa Raya yang mandiri dan sejahtera, serta terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Dan misi dari pemerintahan Desa Raya adalah: 1. Meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. 4. Meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintahan Desa Raya. 5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi, pertanian, kesehatan, dan olahraga. 6. Membina masyarakat dalam bidang tanggap darurat bencana. Demikianlah visi dan misi dari pemerintahan Desa Raya yang saya sampaikan. Bujur ras menjua-jua kita gerina. Bujur ras menjua-jua. Terwujudnya masyarakat Desa Raya yang mandiri dan sejahtera, serta terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan adalah merupakan visi dari Desa Raya ini. Sistem pemerintahan Desa Raya merupakan sistem pemerintahan yang cukup baik, dengan kepemimpinan kepala desa yang saat ini menjadikan masyarakat dapat sejahtera melalui visi dan misi pemerintahannya. Memiliki beragam agama menjadikan masyarakat di Desa Raya Kecamatan Brastagi ini hidup rukun tanpa pernah berkonflik. Terdapat rumah ibadah yang bersih
menjadikan setiap masyarakat yang beribadah merasa nyaman dan tentram. Pendirian rumah ibadah ini didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di desa raya ini. Religius adalah merupakan suatu kondisi masyarakat yang senantiasa berpegang teguh pada keyakinan beragama. Karena di desa raya, penduduknya ada yang beragama Islam, Kristen, dan Katolik, toleransi antar umat beragama adalah cita-cita setiap individu yang hidup di lingkungan yang sangat kental akan budaya dan peradatan suku Karo. Ya, terima kasih. Pada saat ini kami Pemerintahan Desa Raya berada di lokasi lahan pertanian kependudukan kami yang ada di Desa Raya ini. Jadi komoditas petani di Desa Raya bisa dikategorikan sekitar lebih kurang 70% komoditas petani bunga. Dan inilah penghasilan penduduk Desa Raya yang signifikan. Jadi masyarakat Desa Raya sangat berharaplah pada pemerintah agar pemasaran bunga krisan potong yang ada dari Desa Raya mendapatkan bantuan supaya penjualan produksi petani bunga raya semakin terjangkau keluar. Jadi itulah harapan petani kita rata-rata. Jadi inilah sambutan dari kami Pemerintah Desa Raya. Terima kasih. Hamparan yang luas di Desa Raya ini sebagian ditanami beraneka sayuran yang memiliki banyak jenis yang juga secara rutin didistribusikan keluar desa. Produk yang dihasilkan diantaranya komoditas strategis seperti tomat, cabai, dan bunga sebagai hasil yang paling unggul di desa ini. Penerapan budidaya ramah lingkungan di desa ini, terutama dalam hal penggunaan pupuk organik sesuai anjuran, serta pengendalian hama penyakit, disebut berpotensi besar karena hasil-hasil dari pertanian ini merupakan produk-produk yang memang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Sehingga, dengan peningkatan dan pengelolaan yang baik, maka akan dihasilkan yang berkualitas dan makin dapat diserap pasar yang lebih besar lagi. Dengan pengolahan lahan pertanian yang subur, menjadikan keseharian masyarakat Desa Raya ini menggantungkan hidupnya dari bertani. Dengan memiliki lahan pertanian yang luas, menjadikan kehidupan pertanian di Desa Raya ini makmur dan sejahtera. Pertanian yang luas dan subur menjadikan masyarakat memiliki hasil pertanian yang melimpah. Di luasnya lahan Desa Raya, terdapat tempat wisata yang juga menyediakan kafe atau tempat bersantai. Tempat wisata ini dinamakan Taman Seribu Bunga, yang juga menjadi keunikan di desa ini. Taman Seribu Bunga menjadi referensi wisata warga dari dalam maupun luar desa. Suguhan tempatnya yang sejuk dan asri membuat banyak pengunjung memilih taman tersebut untuk tujuan rekreasi. Selain bersantai, tersedia sejumlah spot foto yang keren untuk dijadikan background menarik. Tanah yang subur dan alamnya yang memesona, dibentengi pegunungan dan lembah, membuat bunga-bunga tumbuh subur di Taman Seribu Bunga.
Destinasi ini sangat cocok jadi tempat liburan bagi keluarga setiap kali akhir pekan tiba. Pertanian yang luas dan subur menjadikan masyarakat memiliki hasil pertanian yang melimpah di luasnya lahan desa raya. Jua-jua, nama saya Karya Jaya Ginting. Saya adalah direktur dari Badan Usaha Milik Desa Ari Ursada Desa Raya. Saat ini kita sedang berada di lokasi Taman Seribu Bunga Raya yang merupakan salah satu unit usaha terbaru dari BUMDes Ari Ursada Desa Raya. Taman Seribu Bunga ini dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat dan berdasarkan inisiatif dari Badan Usaha Milik Desa yang tujuannya untuk membangun desa, menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa, juga membangun salah satu sumber pendapatan asli desa. Pembangunannya kita mulai pada bulan Februari tahun 2020 yang didukung oleh Kementerian Desa melalui penghargaan yang kita terima Indeks Desa Membangun tahun 2019. Kemudian pelan-pelan mulai kita perkenalkan sebagai wisata desa pada tahun 2021, tepatnya bulan Januari. Sebetulnya tempat ini sudah mulai dikenal oleh pengunjung, baik yang datang dari Tanah Karo maupun yang di luar Tanah Karo, karena suasananya sangat mendukung untuk relaksasi. Memang masih banyak fasilitas yang harus kita bangun, tetapi kita berharap dengan bersahabat dengan pandemi, maka kunjungan wisatawan ke Desa Raya akan semakin meningkat. Jadi kami berharap tempat ini bisa menjadi tempat berusaha untuk masyarakat Desa Raya, juga menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa. Kenapa kita namakan tempat ini Taman Seribu Bunga? Sebetulnya ini adalah terjemahan atau implementasi dari nama Desa Raya yang selama ini sudah dikenal dengan Desa Seribu Bunga, karena masyarakatnya mayoritas adalah petani bunga potong krisan. Jadi taman ini juga kita adopsi namanya menjadi Seribu Bunga. Walaupun saat ini kita masih menanam atau membudidayakan 54 jenis bunga, tetapi suatu saat kalau nanti kita bisa mengkoleksi 1000 bunga, berarti genaplah namanya menjadi 1000 bunga. Dan di sini lokasinya ada 4,5 hektar, baru 1,5 hektar yang kita bangun. Pekerjaan kita sebagai pengelola melengkapi semua fasilitas selama 3 tahun ke depan. Jadi suatu saat dengan status Desa Raya menjadi salah satu desa mandiri, tidak hanya sebagai penghargaan dari kementerian, tetapi hasil dari Taman Seribu Bunga ini bisa menjadi kontributor pembangunan Desa Raya ke depan melalui pendapatan asli desa. Karena sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sudah kita buat, 20% dari keuntungan bersih dari Taman Seribu Bunga ini adalah menjadi bagian dari pendapatan asli desa. Jadi suatu saat jika taman ini maju, maka Desa Raya pasti maju. Kami juga berharap partisipasi dari semua masyarakat untuk bisa ambil bagian, karena salah satu nilai plus dari desa wisata adalah bisa melibatkan banyak masyarakat, banyak anak-anak muda berkreasi, berinovasi di taman ini yang menjadi kekuatan kita ke depan. Jadi mari datang ke Desa Raya, datang ke Taman Seribu Bunga, kita nikmati suasananya. Karena kita tidak hanya menawarkan bunga, alamnya juga masih bersih, kita punya sawah, kita bisa melihat gunung, dan ya kita bisa menyembuhkan diri di lokasi Taman Seribu Bunga ini. Kopi juga tersedia. Ke depan semakin banyak masyarakat yang terlibat di dalam lokasi ini, maka kekuatan Desa Raya juga akan terlihat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Salam sukses dari desa, salam tangguh dari desa. Mari kita sama-sama mewujudkan visi Pak Presiden membangun dari desa. Karena kami juga percaya desa adalah masa depan Indonesia. Kalau desa maju, Indonesia pasti maju. Maju aja.
memiliki hasil pertanian bunga yang melimpah. Hal ini pun menjadi sumber utama penghasilan ekonomi di desa raya ini. Bunga-bunga ini tak hanya dijual di desa raya saja, melainkan sudah sampai keluar luar desa maupun luar kota. Pusat penjualan di desa ini yaitu di Jambur yang ada di desa ini, yang hanya buka pada hari Senin dan Kamis. Bunga-bunga yang dibeli di sini ada yang untuk pemakaian pribadi maupun untuk dijual kembali. Majua-jua, selamat datang di Desa Raya. Saya, Lopiga Laurentius Ketaren, sebagai Ketua Karang Taruna periode tahun 2021 sampai dengan 2024. Adapun terbentuknya kepengurusan Karang Taruna Tunas Harapan Desa Raya yang didampingi sebelah kanan saya sebagai sekretaris Edwin Wiranata Sembiring Milala dan bendahara sebelah kiri saya Sandaryanto Sembiring Depari. Kami sangat berterima kasih kepada masyarakat Desa Raya dan beserta dengan teman-teman seluruhnya yang telah memberikan kepercayaan untuk mengemban tugas ini. Adapun program yang telah kami susun sebagai untuk mewujudkan yang terbaik buat desa kami adalah sebagai berikut. 1. Mengadakan bakti sosial kebersihan lingkungan Desa Raya yang selama ini kami adakan dalam 2 bulan sekali. 2. Untuk melaksanakan keaktifan sosial bagi masyarakat Desa Raya, kami mengambil bagian dalam pesta suka dan duka. 3. Program memajukan pendidikan untuk anak usia dini, mulai dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 6. Adapun tim pengajar adalah dari Karang Taruna sendiri yang tamatan pendidikan. 4. Untuk menghindari narkoba, kami juga mengadakan olahraga seperti bola kaki, tenis meja, dan badminton. Dalam melaksanakan kegiatan ini, kami didukung oleh pemerintahan Desa Raya. Dan impian kami juga ingin mewujudkan visi misi pemerintahan Desa Raya ke depannya. Demikian kami dapat sampaikan. Terima kasih. Ujur ras mujua-jua. Kegiatan Karang Taruna di desa ini pun dapat dikatakan aktif. Kegiatan yang rutin dilakukan antara lain kerjasama dan gotong royong. Kerjasama desa dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan adat istiadat suku Karo masih sangat terjaga dan dibudidayakan di Desa Raya ini. Suku Karo, sebagaimana halnya dengan suku lain, mempunyai tata cara perkawinan yang khas. Perkawinan pada masyarakat Karo yang bersifat religius dengan menganut sistem eksogami, yakni seseorang harus menikah dengan orang di luar marganya, dengan pengecualian pada marga Peranginangin dan Sembiring. Pesta perkawinan adat Karo pada suku Karo biasanya dilaksanakan di Jambur, di mana Jambur merupakan satu bangunan berbentuk rumah besar yang selalu digunakan sebagai tempat bermusyawarah masyarakat desa. Desa Raya, desa yang subur dan asri dengan kehidupan masyarakat yang nyaman dan tentram. Majuah-juah kita kerina.